Kota Bandung terbentang dengan luas 167,3 km persegi. Terkenal dengan kutipan, "Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum." Secara geografis, Bandung terbentuk akibat letusan Gunung Sunda yang dahsyat hingga membentuk sebuah cekungan yang kerap disebut Danau Bandung Purba. Bandung memang kaya akan cerita, kenangan, dan kehangatan. Di luar itu, Bandung memiliki sebuah tempat yang berperan sangat penting bagi nilai sejarah dan perkembangan ilmu geologi di masa depan. Museum Geologi adalah gambaran ketika sejarah dan ilmu pengetahuan terus berperan aktif dalam edukasi setiap generasi penerus bangsa. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Semboyan yang diungkapkan oleh I.R. Soekarno ini mengingatkan kita betapa pentingnya sebuah sejarah. Sejarah membuat kita memahami bagaimana masa lalu mempengaruhi cara kita hidup sekarang. Di awal minggu yang baik, Museum Geologi tampak dipenuhi oleh pelajar yang sedang melakukan study tour. Harga tiket masuk ke Museum Geologi untuk umum adalah Rp3.000 dan Rp2.000 bagi pelajar. Museum Geologi buka setiap hari dan libur setiap hari Jumat. Setelah membeli tiket, kita bisa langsung menuju ke pintu masuk, serahkan struk pembelian ke petugas, dan pasang tiket di tangan melingkar seperti gelang. Tidak jauh dari pintu masuk, kita langsung bisa melihat fosil gajah blora. Fosil ditemukan dari hasil penggalian fosil vertebrata tahun 2009 di Kabupaten Blora. Di sebelah pintu masuk terdapat juga sebuah poster yang menunjukkan Museum Geologi pada masa Belanda. Rute pertama ada di lantai 1, kita memasuki ruangan sayap barat, terdiri dari beberapa bilik yang menyajikan informasi tentang hipotesis terjadinya bumi. Ruangan ini juga disebut dengan Ruangan Geologi Indonesia. Disebut demikian karena ruangan ini menyajikan keadaan geologi di pulau-pulau besar di Indonesia. Di ruangan ini pula terdapat ruang kegunung apian yang menyajikan informasi tentang gunung api aktif di tanah air. Di bagian ini pula terdapat bagian yang menjelaskan tentang kars. Jadi kars adalah daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Terdapat juga gambaran-gambaran dan contoh batuan-batuan kars yang ada di Indonesia. Ini dia bilik yang memaparkan informasi tentang gunung api di Indonesia, lengkap dengan contoh belerang yang dihasilkan dari gunung api. Bagian ini menjelaskan bahwa Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api, di mana tentunya Indonesia menjadi rentan terhadap bencana alam, letusan gunung berapi, dan gempa bumi. Fenomena cincin api memiliki dua sisi yang berseberangan. Satu sisi, cincin api membuat Indonesia rentan terjadi bencana alam, tetapi di sisi lain, Indonesia menjadi kaya akan sumber daya alam yang dihasilkan oleh fenomena gunung api seperti belerang, pasir vulkanik, mata air mineral, tanah subur, dan lain sebagainya. Di sini juga dipaparkan beberapa letusan gunung api yang terkenal karena kedahsyatannya, seperti Gunung Api Toba yang dapat dikatakan sebagai letusan gunung api terbesar sepanjang sejarah, Gunung Tambora, Gunung Krakatau, dan Gunung Merapi. Beranjak dari ruang sayap barat, kita menuju ke ruangan orientasi. Ruangan orientasi berisi peta geografi Indonesia berbentuk relief layar lebar yang menayangkan kegiatan geologi dalam bentuk animasi. Ruangan orientasi juga digunakan untuk menyampaikan informasi umum tentang museum, peraturan, dan fasilitas yang bisa dinikmati oleh pengunjung.
Selesai dari lantai 1, saya pun beranjak menuju ke lantai 2 yang berisi sumber daya geologi dan juga ada sebuah ruangan yang menjelaskan tentang manfaat dan bencana geologi. Sepanjang perjalanan menuju lantai 2 terdapat poster dinding tentang perintis ilmu geologi yang mempelopori adanya museum geologi. Ini adalah prasasti untuk mengenang jasa pahlawan pertambangan dan geologi Indonesia, Ari Fredrik Lasut. Beliau sangat berjasa karena telah menyelamatkan dokumen ilmu dan hasil penelitian tambang yang sangat penting. Pertama masuk ke lantai 2, kita akan langsung masuk ke ruangan manfaat dan bencana geologi. Ketika pertama masuk ke ruangan, kita langsung disuguhkan dengan tulisan Pompei dari Timur, yaitu sebutan untuk Gunung Tambora, sebuah kota yang terkubur oleh letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Di ruangan ini terdapat banyak artefak dari perunggu hasil budaya masyarakat Praaksara dan telah ada sejak zaman prasejarah. Contohnya seperti moko dan gelang perunggu. Moko adalah gendang perunggu kecil yang bentuknya mirip dengan tifa, sebuah instrumen musik yang dalam bahasa Inggris disebut bronze drum. Moko memiliki banyak fungsi, termasuk untuk pusaka, mas kawin, alat tukar, alat upacara, alat musik, pengganti nyawa manusia yang dibunuh atau mengalami kecelakaan pada zaman itu. Bahan dasar utamanya adalah biji timah. Di sini juga terdapat contoh hasil tambang yang merupakan bahan dasar benda sehari-hari yang kita jumpai dan gunakan, seperti perhiasan, teko, alat makan, keran, dan lain-lain sebagainya. Hal ini sangat berguna untuk wawasan kita, bahwa benda sehari-hari yang kita gunakan adalah berasal dari hasil tambang tersebut. Kita memasuki bagian bencana alam. Hal yang paling menarik di sini adalah simulasi gempa bumi. Namun ketika saya datang, saya kurang beruntung karena alat simulasi tersebut sedang dalam perbaikan. Semua hal tentang gempa bumi berada di bagian ini, mulai dari proses terjadinya hingga ke mitigasi jika terjadi gempa bumi. Ada satu lagi hal yang menarik perhatian. Terdapat beberapa benda-benda milik warga yang terkena dampak dari letusan Gunung Merapi. Ada motor, TV, hingga termos. Benda-benda ini menjadi saksi bisu kedahsyatan letusan Gunung Merapi yang terkenal dengan wedus gembelnya. Awan panas hasil letusan yang melanda pemukiman warga memberikan sebuah bayangan betapa mengerikannya bencana alam letusan Gunung Merapi tersebut. Berapa banyak perkampungan yang dilanda dan berapa banyak korban yang berjatuhan. Dengan kecepatan 100 km per jam dan suhu mencapai 700 derajat Celcius, awan panas terus turun menuruni lereng, menjangkau pemukiman warga dan menghancurkan sekitarnya. Ruangan sumber daya geologi merupakan ruangan yang menampilkan sumber daya yang dapat diambil dari dalam bumi dan bawah permukaan bumi. Sumber daya seperti mineral logam, mineral non-logam, batu mulia, minyak bumi, dan gas bumi, serta panas bumi juga disajikan di ruangan ini. Di ruangan ini juga dijelaskan bagaimana kondisi geologi Indonesia yang unik dan menyebabkan sumber daya tadi sangat melimpah di Indonesia. Di bagian minyak dan gas bumi, kita dipaparkan tentang sejarah minyak dan gas bumi, proses pembentukan minyak dan gas bumi,
dan juga pemisahan minyak bumi. Ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian perjalanan kita di Museum Geologi. Kita akan masuk ke dalam ruangan sejarah kehidupan yang memuat segala hal tentang makhluk hidup. Mulai dari makhluk hidup pertama di bumi, sejarah dinosaurus, hingga manusia purba. Ini adalah bagian yang menjelaskan tentang makhluk hidup pertama di muka bumi. Pada masa kurun ini, secara bertahap, bumi mengalami berbagai proses dalam rangka pembentukan lapisan perut bumi atau litosfer, lapisan air hidrosfer, dan lapisan udara atmosfer pada sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Barulah kondisi bumi siap menerima kehadiran kehidupan dengan munculnya mikroorganisme bersel tunggal dalam samudra, yaitu sejenis bakteri dan ganggang. Kita beranjak ke masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum yang berarti kehidupan kuno dalam bahasa Yunani adalah era penting dalam sejarah bumi. Era ini berlangsung sekitar 541 juta hingga 252 juta tahun yang lalu. Ada ledakan kehidupan di masa Paleozoikum. Masa ini dimulai dengan ledakan Kambrium, diversifikasi kehidupan laut yang luar biasa cepat dan luas. Film-film hewan modern pertama kali muncul pada masa ini. Kehidupan laut didominasi oleh makhluk laut seperti Trilobita, sejenis hewan bercangkang. Ikan juga muncul pada masa Paleozoikum. Coelacanth adalah ikan purba yang masih hidup sampai sekarang. Mereka dijuluki sebagai fosil hidup karena pertama kali dikenal dari fosil dan dianggap punah selama jutaan tahun. Kita beranjak ke zaman Mesozoikum yang berarti kehidupan pertengahan. Era ini dikenal sebagai zaman reptil karena didominasi oleh reptil raksasa termasuk dinosaurus. Masa Kenozoikum yang berarti kehidupan baru, yaitu era yang dimulai sekitar 66 juta tahun yang lalu dan berlanjut hingga sekarang. Kita memasuki ruangan tentang flora Indonesia. Di sini kita bisa melihat persebaran flora di Indonesia yang luar biasa disebabkan oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Letak Indonesia di daerah tropis menyediakan curah hujan yang tinggi dan suhu yang hangat sepanjang tahun, kondisi ideal untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Setelah flora, ada juga penjelasan mengenai hewan-hewan moluska, yaitu hewan yang
memiliki selaput seperti siput. Tibalah kita di ujung rute Museum Geologi, yaitu kita akan melihat tentang manusia purba. Ini adalah rekonstruksi wajah dari P8 atau Homo erectus. Homo erectus adalah spesies manusia purba yang telah punah dan diperkirakan sebagai nenek moyang manusia modern, Homo sapiens. Ini dia salah satu teori yang cukup populer tentang manusia, yaitu teori dari Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia merupakan evolusi dari kera. Penemuan fosil Homo erectus di Pulau Jawa merupakan salah satu yang terbanyak di dunia. Para paleoantropolog telah menemukan banyak situs purbakala yang berisi fosil dan artefak peninggalan manusia purba jenis ini. Ini adalah animasi tentang food gathering yang dilakukan oleh manusia purba, khususnya Homo erectus pada zaman dahulu kala. Food gathering adalah masa di mana manusia purba mempertahankan hidupnya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Memang mereka mengkonsumsi makanan mentah dan tanpa diolah terlebih dahulu. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it. Ini dia fosil dari ular piton Reticulatus. Ini adalah bagian terakhir dari manusia purba yang ada di museum ini. Manusia pawon, yaitu Homo erectus yang ditemukan di Gua Pawon yang berada di Desa Gunung Masigit, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Be sure to keep them round in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Kita telah menyaksikan keagungan alam, keuletan manusia, dan kekuatan waktu yang tak terhindarkan. Di balik setiap temuan dan penemuan, terbentang kisah tentang perubahan, transformasi, dan ketahanan. Kisah ini tak hanya tentang masa lampau, tapi juga tentang masa depan. Mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai kompas untuk menavigasi masa depan, untuk membangun masa depan yang lebih lestari dan harmonis dengan alam.